Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu manajemen rantai pasokan. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama ada supply chain management. Rantai pasokan atau supply chain merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya ingin memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu, dan dengan kualitas yang bagus. Kemudian ada purchasing atau pembelian. Purchasing adalah kegiatan akuisisi input untuk aktivitas sebuah organisasi. Input ini bisa disebut supply dengan contoh bahan baku, komponen produk, barang ataupun jasa, di mana aktivitas dari sebuah organisasi mencakup mengolah, mengonsumsi ataupun menjual kembali. Tujuan dasar adanya fungsi purchasing adalah membeli material dengan kualitas yang tepat, right quality, jumlah yang tepat, right quantity, dikirim ke tempat yang tepat, right place, pada waktu yang tepat, right time, dengan harga yang tepat, right price. Kemudian ada outsourcing. Outsourcing atau pengalih-dayaan, yaitu mengalihkan beberapa kegiatan dan sumber daya internal tradisional dari sebuah perusahaan ke vendor di luar perusahaan, membuatnya sedikit berbeda dari keputusan buat atau beli tradisional. Setelah memutuskan apa yang akan dialihdayakan, manajer memiliki 6 strategi yang akan dipertimbangkan, yaitu strategi 6 sumber. Yang pertama, banyak pemasok. Yang kedua, sedikit pemasok. Yang ketiga, integrasi vertikal. Yang keempat, ventura bersama. Yang kelima, jaringan keiretsu. Dan yang terakhir yaitu keenam, perusahaan vertikal. Selanjutnya ada e-procurement. Merupakan proses yang dilakukan oleh sebuah unit dalam organisasi, di mana sebagai fungsi atau bagian dari supply chain yang terintegrasi, bertanggung jawab untuk membeli atau membantu pengguna untuk membeli dengan cara seefisien mungkin pasokan yang diperlukan di waktu, kualitas, kuantitas, tempat, dan harga yang tepat, dan mengelola supplier sehingga memberikan kontribusi manfaat kompetitif bagi sebuah korporasi atau perusahaan. Prinsip-prinsip e-procurement: at the right place, deliver the right time, are of the right quality, of the right quantity, from the right source. Kemudian material management. Manajemen material adalah kegiatan mengelola material atau bahan untuk produksi, mulai dari awal pemrosesan sampai akhirnya menjadi produk jadi yang siap dikirimkan kepada pelanggan. Kegiatan manajemen material mencakup 3 tahap, yaitu manajemen bahan baku dan suku cadang meliputi pembelian atau pengadaan, penerimaan, serta penyimpanan. Selanjutnya, manajemen yang meliputi pengemasan, penyimpanan dalam gudang, dan pengiriman barang. Dan yang terakhir untuk kebutuhan selama proses pengolahan, atau dapat disebut sediaan bahan baku dalam proses atau SBP, yaitu Work in Process Inventory. Kemudian ada contoh kasus. Ini merupakan contoh rantai pasokan dari mie instan. Seperti yang terlihat pada gambar, awalnya pemasok tepung dan pemasok bumbu itu masuk ke gudang bahan baku yang kemudian masuk ke pabrik pembuatan mie instan, lalu dilakukan pengujian, pengemasan mie instan, didistribusikan ke toko atau pengecer, sehingga nanti pada akhirnya akan sampai kepada konsumen. Baiklah, hanya itu yang
dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.